banyak angka yang boleh? 3. 3. Jadi tuliskan di sini 3 ya. Oke, sudah pakai red 3. Ini maksudnya bukan angka 3, tapi ada 3 angka yang boleh di posisi pertama. Oke, ya, baik. Terus 0 bisa di posisi kedua enggak? Bisa. Bisa. Semuanya bisa kan? Tadi kita sudah ambil contoh. Nah, 0 bisa nih. Nah, ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah bisa di posisi pertama, di posisi kedua. Bisa kita gunakan di posisi ratusan. Nah, tetapi tadi kita sudah lihat ketika di posisi pertamanya angka 3, maka di posisi kedua nggak boleh ada angka 3. Berarti dari 6 angka ini berapa banyak yang boleh di posisi kedua? 5. 5. Tuliskan 5 di sini karena sudah dipakai 1. Jadi ketika di sini dipakainya 4, di sini nggak akan bisa digunakan 4. Seperti itu. Nah, berikutnya di posisi ketiga gimana? Semuanya bisa, tapi sudah digunakan di sini dan di sini. Gini kan? Berarti tinggal berapa? 4, betul. Berikutnya tinggal berapa? 3. Nah, jadi berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk? Tinggal pakai aturan perkalian. 3 kali 5 kali 4 kali 3. Tuh, berapa tuh? 180. Nah, ada 100. Jadi artinya 180 ini apa? Ada 180 bilangan ribuan yang bisa dibentuk dari angka-angka ini yang nilainya lebih dari 3000. Wah, tadi kalian ini baru mencacah 1, 2, 3, 6, 7, baru 8 loh. Baru 8, bayangkan kalau harus dicacah satu persatu, kan nggak mungkin. Maka pahami tentang aturan pencacahan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nomor ini dulu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami soal ini? Bisa, Bu. Bisa, oke. Saya berharap nggak pelit. Kalian kan ibu sudah tidak memaksa, ibu nggak memaksa kalian buka kamera. Alasannya bandwidth-nya besar, Bu. Kuota saya terbatas, oke. Tapi buka mic mah atuh ulah pelit-pelit teuing, ya. Oke, next. Nah, kalau ini sudah bisa, ya udah diwakili 2 orang tadi ya. Nomor 28 berikutnya. Nomor 28. Ibu ambil dari sini saja. Yang kombinasi ternyata. Kombinasi. Ntar Ibu cari dulu di drive Ibu. Kombinasi. Kalian tuh dengan online ya, kalian itu nggak akan kehilangan data. Semua yang sudah kalian bagikan atau kalian terima di classroom itu semuanya tersimpan di drive kalian. Manfaatkan. Nanti kalau sudah jadi alumni SMA 6 kalian nggak akan dapat akun kalian akan ibu hapus. Sok manfaatkan ini sebaik-baiknya. Nanti di download aja. Nomor 28 yang diminta, yang ibu minta kerjakan nggak banyak-banyak. Nah, kalau kalian ingin lebih mahir lagi, itu latihan-latihan soalnya, kerjakan semuanya. Ini ya 8 orang, kita lihat dulu betul nggak 8 orang. Oke, baik. Ibu ambil dari sini nomor 28. Ibu bawa ke sini papan tulis, nanti papan tulisnya ibu bagikan juga ke kalian. Kalau langsung bisa enggak? Oke, berarti di-upload dulu. Sok, sambil ada yang mau ditanyakan enggak?
Saya kalau ikut webinar itu saya perhatikan pemateri, dia pakai apa, referensi dia apa gitu loh. Ini Ibu peluang pembahasan aja deh, pembahasan soal latihan. Kalau sampai ke peluang kejadian menjemuk, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting kalian pahami ini dulu. Nomor 28. Oke. 8 orang peserta wisata harus menginap dalam satu kamar dengan 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Salah bacanya. 8 orang peserta wisata harus menginap dalam satu kamar dengan 2 tempat tidur dan 2 kamar masing-masing dengan 3 tempat tidur. Jadi ada berapa kamar ini teh? Ada berapa kamar? 3. 3. Ada 3 kamar. Oh iya benar. Ada 3 kamar. Terus 1 kamar yang twin bed, yang 2 kamar triple bed. Jadi sebenarnya mah kalau ada 8 orang, bednya masing-masing enggak? Enggak. Enggak. Kan 8 orang pesertanya. 8 orang pesertanya. 1 kamar 2 bed. Yang 2 kamar 3 bed. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Jadi sebenarnya kalau bednya masing-masing enggak? Tempat tidurnya. Iya, tempat tidurnya mah masing-masing. Karena banyaknya sesuai banyaknya peserta, ada 8. Tapi 8 tempat tidur itu terdapat pada 3 kamar. Yang 1 kamar 2 tempat tidur, yang 2 kamar itu 3 tempat tidur. Pertanyaannya, banyak cara penempatan peserta wisata dalam kamar adalah, nah kalian bayangkan ya, kalian berdelapan pergi staycation nih ceritanya. Nah, terus kalau 1 kamar 2 bed itu superior, berarti ya bintang 3 mungkin ya. Nah, gitu. Terus kalian mau ngatur kan? Nah, kalau biasanya kalau kalian mengatur cara siapa dengan siapa di kamar 1 siapa, kamar 2 siapa, itu biasanya lebih ke main perasaan, ya gak? Perasaan. Si ini aja bestinya ini, si ini nih gitu kan. Nah, tapi kalau mau fair semua itu bisa, kalau kalian lebih fair lagi, lebih wise lagi, lebih bijaksana lagi kan sebenarnya bebas aja. Toh 8 orang ini adalah temenan gitu kan ya. Nah, jadi tanpa memperhatikan si ini kecocokannya dengan siapa. Jadi kita bisa atur berapa banyak cara mengaturnya, bebas kemana aja gitu kan ya. Nah, gimana cara kalian mengaturnya? Ada 3 kamar, 8 orang, 3 kamar nih, ada 8 orang. Jadi objek-objeknya ini 8 orang. 3 kamar. Terus 8 juga tempat tidur. Oke. Itu kamar pertama, pakai ini. Sekarang pakai hijau. Kamar pertama ada 2 tempat tidur. Kamar kedua ada 3 tempat tidur. Kamar ketiga juga ada 3 tempat tidur gitu. Katakanlah orang ini, kalau 8 orang ini berarti kalau pakai abjad, katakanlah kalau pakai abjad namanya misalkan si A, si B, C sampai berapa? Sampai apa? D, E,
F, G, kalau 8 H, sampai H. Oke. 8 orang ini sampai H. Oke. Nah, kalau kalian atur di sini susunan pertama bisa begini ya. Nah, katakanlah berarti ini ibu kasih nama tempat tidur 2, tempat tidur 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceritanya begitu. Jadi artinya di kamar pertama akan ada si A dan B. Gitu. Kalau si A dan B sudah di kamar pertama, berarti di kamar kedua itu ada si C, D, E. Di kamar ketiga itu ada si E, F, G, H. Nah, tetapi ketika hanya menukar si A dan B saja, banyaknya cara penempatan peserta dalam kamar ya. Jadi menempatkan peserta dalam kamar bukan tempat tidurnya. Jadi artinya ketika di sini ada si di tempat tidur 1 ada si A, tempat tidur 2 si B, berarti BA walaupun tempat tidurnya berbeda, BA dianggap sama. Mengapa? Karena yang ditanyakan adalah penempatan peserta dalam kamar. Jadi per kamarnya, bukan per bednya. Gitu. Jadi kalau di sini A, B, BA itu dianggap sama. Oke. Berarti kalau di sini AB, berarti di sini hanya bisa C, D, F, G, H dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau begitu, bentar, diperhatikan nggak ya? Tapi di sini disebutkan kamarnya. Kalau memperhatikan, kita cari solusi dengan ini. Kalau hanya memperhatikan kamarnya saja, berarti ada di kamar 1, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Di kamar 1 hanya bisa diisi oleh 2 orang. Gitu. Berarti di sini jangan nulis. Ini kamar 1, kamar 2, kamar 3. Di sini hanya bisa diisi, di kamar 1 hanya bisa diisi oleh 2 orang. Di kamar kedua hanya bisa diisi oleh 3 orang. Di kamar ketiga hanya bisa diisi oleh 3 orang juga. Nah, di kamar ke-1 itu siapapun boleh si A, boleh si B, boleh si C, boleh si D, E, F, G, H gitu ya. Berarti bagaimana? Berapa banyak orang? Bagaimana kalian menghitung ini? Bagaimana kalian menghitung berapa? Jadi tidak menghitung urutan bednya, tapi urutan kamarnya. Nah, terus ini sama artinya di kamar pertama berarti kita sama artinya dengan mengambil 2 orang dari 8 yang tersedia. Sehingga apa? Sehingga kalian bisa hitung dengan kombinasi 2 dari 8. Gitu. Terus bagaimana dengan di kamar kedua? Apakah semua orang ini boleh? Kalau semua orang ini boleh nggak? Ibu mau nengok dulu pekerjaan. 1 kamar dengan 2 tempat tidur. Oke. Terus ini apa? Dikurang. Oke. Iqbal Afandi Lubis. Mana sih Iqbal Afandi Lubis? Iqbal Afandi Lubis. Mana? Gak ada. Oke, nah di kamar kedua 3 orang saja. Nah sekarang gini, ketika 2 orang sudah berada di sini ya kan, berarti pemilihan untuk kamar ketiga hanya tinggal berapa orang lagi?
6 orang. 6 orang. Terus kita akan mengambil 3 orang dari 6 orang itu. Berarti bisa pakai kombinasi 3 dari 6. Nah, di kamar ketiga juga 3 orang. 3 orang. Nah, kalau di sini sudah ditempatkan 2 orang, 3 orang, berarti di sini sisa berapa orang? 3. 3 orang. Berarti sisa 3 orang. Jadi mengambil 3 dari 3 ya, kombinasi 3 dari 3. Seperti itu. Terus ini kan terjadinya bersamaan ya. Ketika kamar 1 sudah terisi 2 orang, kamar 3 akan diisi oleh orang lainnya gitu. Bukan ya terjadinya bersamaan. Nah, berarti ini semua kita kalikan gitu. Nah, menghitung kombinasi 2 dari 8 udah bisa ya? Nggak perlu Ibu uraikan lagi kalau ininya ya? Perlu Ibu uraikan lagi nggak? Kan ini cukup 8 faktorial dibagi berapa? 8 min 2 langsung boleh nggak? Langsung aja ya, 8 dikurangi 2 berapa? 6 faktorial kalikan 2 faktorial. Iya. 2 faktorial. Yang ini adalah 3 dikurangi 3 berapa? 0 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kalian tinggal selesaikan, cuman hitungan biasa aja. Nah, terus di sini 0 faktorial, kalau kalian belum tahu, 0 faktorial itu didefinisikan sebagai 1. Jadi bukan 0 ya, jadi 1. Ini 1. Oke. Nah, nanti tinggal dikalikan semuanya. Begitu. Tuh ya. Kombinasi. Tinggal lanjutkan perhitungannya. Kalau yang sudah mengerjakan nggak apa-apa, itu aja. Terus berikutnya teh adalah nomor 13 dipermutasi. 13 dipermutasi. Tutup dulu beberapa yang ini. Oke. Permutasi. Nah, ini latihan permutasi nomor 13. Saya ambil. Nah, soal keluarga gitu ya. Soal ketiga. Nah, papan tulis ketiga. Oke. Nah, sebuah keluarga terdiri dari ayah, benar kan yang ini ya soalnya ya? 13. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 putranya akan berfoto bersama. Berarti ada berapa orang tuh? Ada berapa orang? 5 orang. Ada 5 orang. Oke. Jika mereka duduk berderet satu baris dengan syarat ayah dan ibu harus duduk di kedua ujung baris. Jadi ibunya kalau ayahnya di kiri, ibunya di kanan. Kalau ayahnya di kanan, ibunya di kiri. Gitu. Ya, maka banyaknya susunan duduk mereka yang berbeda adalah jadi kalau pakai hitam. Oke, jadi posisi yang akan ditempati itu ada 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hanya boleh diisi oleh ayah dan ibu. Katakanlah ini ayah. Nah, ibu di situ, maka ayah harus di sini, ya kan? Nah, ketiga putranya menempati posisi kedua, ketiga, keempat. Nah,
Kalau begitu, karena pertanyaannya banyaknya susunan duduk mereka. Berarti ini memperhatikan urutan. Ketika di sini ayah, lalu di sini putra 1, putra 2, putra 3, ya. Misalkan Ibu tuliskan di sini nih. Kalau susunannya adalah ayah, lalu si putra 1, lalu si putra 2, lalu si putra 3, lalu ibu. Ceritanya gini. Nah, susunannya diantaranya ya, kalau kita cacah contohnya ini akan berbeda ketika tetap ini si ayah, tapi ini putra 2, tapi ini putra, yang ini putra 1, hanya tukar tempat antara P1, P2 saja. Nah, ibu, ayah, dan putra 3 masih sama, hanya tukar tempat ini. Ini adalah susunan yang berbeda karena sesuai pertanyaannya yang diperhatikan adalah tempat duduk. Berarti ini susunan yang berbeda. Ya, susunan yang berbeda berarti ini harus dihitung. Nah, ini mempertegas bahwa kasus ini adalah kasus permutasi gitu. Nah, ini baru 2 nih. Terus bagaimana menghitungnya? Nah, kita lihat posisi ayah dan ibu. Ayah dan ibu hanya ada 2 posisi yang bisa. Nah, berarti ayah dan ibu ini, saya pakai lagi merah. Berarti ayah dan ibu ini 2 orang menempati 2 posisi. Berarti itu adalah permutasi 2 dari 2. Gitu. Permutasi 2 dari 2. Nah, posisi ayah menempati ujung-ujung dan ibu menempati ujung-ujung itu terjadi bersamaan dengan posisi putra-putranya menempati posisi 2 sampai 3. Berarti kalikan. Nah, berarti itu kalikan dengan apa? Nah, si putranya tadi ada 3. Tinggal cari. Bisa kan ya? Nah, permutasi itu apa? 2 faktorial, bedanya sedikit dengan kombinasi. Hanya apa? 2 faktorial dibagi berapa? N-nya dikurangi R ya. Dibagi 2 dikurangi 2 faktorial. Terus ini 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. Nah, ini kan akan menjadi 2 faktorial dibagi 0 faktorial. Terus 3 faktorial dibagi 0 faktorial. Kembali 2 faktorial 0 faktorial adalah 1. Berarti ini sama artinya dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ya, tinggal kalian teruskan ya, berapa kalikan. Tadi ada berapa susunannya, seperti itu. Nah, jadi kasus seperti ini permutasi. Nah, kalau melihat secara aljabar, kalau kalian menghitung permutasi 2 dari 2 itu, kalau sudah melihat begini ya, kalau permutasi ya, bukan kombinasi, kalian boleh singkat itu adalah 2 faktorial. Begitupun permutasi 3 dari 3. Jadi N dan R-nya sama, itu sama dengan 3 faktorial. Oke, tinggal melanjutkan itu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Baik. Ini sudah. Ini nomor berapa? Peluang apa yang mau ditanyakan? Yang mau mudah, cuman menentukan kejadian dan ruang sampelnya harus betul-betul dipahami. Harus betul-betul dipahami dan harus harus jeli bagaimana menentukannya. Ada pertanyaan dulu enggak?
Terima kasih Monik sudah menjawab di situ. Saya mau buka pekerjaannya Korintia. Oke. Nomor berapa peluang kejadiannya? Yang pertama nomor 1 deh kalau nggak salah. WhatsApp-nya Ibu tutup dulu, mulai lemot. Nah, oke. Google Chat-nya Ibu tutup dulu, mulai lemot. Oke. Oke. Nomor 1 ya, betul, nomor 1. Dari Korintia. Nomor 1. Kita lihat nomor 1. Di latihan yang ini. Harusnya sekarang saatnya kalian mengerjakan, tapi nggak apa-apa. Ini dulu deh kerjakan. Bentar. Oke. Nah, ini ya. Oke, kita ambil. Nah, ini. Sebuah huruf diambil secara acak dari huruf-huruf peluang P, E, L, U, A, N, G. Peluang yang terambil huruf vokal adalah, jadi langkah kalian pertama adalah menentukan kejadiannya dulu. Misalkan kejadiannya adalah A. Kejadian terambilnya huruf vokal. Sesuai pertanyaan, huruf vokal. Oke, terus kalian tentukan anggota kejadian A. Huruf vokalnya ada apa saja? Ada E, U, A. Betul begitu? Betul. Oke. Berarti banyaknya kejadian A ada 3. Gitu ya. Terus ruang sampelnya berapa? Ruang sampelnya siapa? Ruang sampelnya gimana? Peluangnya coba. Iya, ruang sampelnya adalah bisa jadi terambilnya P, lalu E, lalu L, lalu bisa jadi A, bisa jadi N, bisa jadi G. Itu kan ya. Maka banyaknya ruang sampel itu ada berapa? 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maka peluang A adalah NA. Nih Ibu tuliskan, harusnya per itu nggak boleh pakai garis miring ya, tapi di sini nggak ada rumus di Jamboard ini, jadi harusnya tulis tangan. Nah, biar cepat Ibu pakai ini dulu. Jadi peluang A-nya adalah 3/7. Gampang sekali. Gampang kan ya? Biar kelihatan jawabannya Ibu ganti warnanya. Oke. Mudah kan ya? Oke, baik. Nah, terus apalagi berikutnya? Nomor kemungkinan semua kejadian. Nomor 2. Oh, semua kejadian ini nomor 2. Nomor 2. Ibu lihat nomornya di Korintia. Oke. Nomor 2, pertanyaan berikutnya. Nomor 2.
soalnya ini. Sepasang suami istri bermaksud mengikuti KB. Mereka berharap memiliki 3 anak, yakni lelaki semua. Peluang keinginan mereka terpenuhi adalah peluang bahwa anaknya ketiga-tiganya adalah laki-laki gitu. Nah, terus gini, yang pertama apa? Pikirkan dulu ruang sampel. Mau ruang sampelnya dulu boleh, kejadiannya dulu boleh ya. Kalau ada 3 anak, ingat jenis kelamin ada 2, perempuan, laki-laki. Kalau ada 3 anak, bisa jadi 3-tiganya laki-laki. Betul nggak? 3-tiganya Betul. laki-laki. Bisa jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Gitu. Nah, kalau peluang keinginan mereka terpenuhi. Oke, laki-laki perempuan dengan laki-laki perempuan laki-laki itu sama nggak? Menurut kalian, LLP dengan LPL sama nggak? Beda. Beda, mengapa? Karena yang satu L-nya di tengah, yang satunya lagi P-nya yang di tengah. Oke, karena di sini anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Gitu kan ya maksudnya? Nah, Iya. berbeda kan dengan anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Jadi ini berarti kasus permutasi, diperhatikan urutan. Kecuali ada keterangan ketiganya adalah kembar. Nah, ketiganya adalah kembar berarti LLP LPL itu akan sama karena dianggap kembar itu kan walaupun biasanya ada selisih sekian menit misalkan ya lahirnya itu, tapi kan tidak ada dihitung bahwa itu kakaknya, adiknya dan seterusnya, ya kan? Pertama, kedua dan ketiga. Jadi dianggap sama, namanya juga kembar. Sehingga kalau kembar LLP, LPL lalu PLL akan sama gitu. Tapi kalau ini posisinya 3 anak saja, berarti kan ada anak satu, kedua, ketiga, gitu ya. LLP, LPL, PLL, apalagi? Bisa jadi laki-lakinya cuma anak pertama, keduanya perempuan. Gitu. Terus apalagi? Apalagi? Perempuan Laki-laki, tiga-tiganya. perempuan, laki-laki, perempuan. Sama gak? Beda. Terus bisa juga perempuan-perempuan, laki-laki. Betul? Nah, terakhir LLL. Ada lagi gak? Ada berapa banyak nih ruang sampelnya? Ada berapa? Jadi, 8. iya. Nah, kalau kalian ingat simulasi di koin, ini sama dengan koin. Mengapa? Karena jenis kelamin ada 2 LP, sisi koin ada 2 angka gambar. Kalau ada 3 koin, maka 8 ruang sampelnya, ya enggak? Begitupun dengan ini. Ya. Oke, jadi ada 8. Lalu kita pikirkan kejadiannya. Misalkan kejadian A ya. Kejadiannya adalah laki-laki semua ya, ketiganya laki-laki, ketiga anaknya laki-laki. Oke, ada berapa kejadian kalau ketiganya laki-laki? Ada berapa susunan? Hanya LLL gitu kan? Hanya ada, jadi NA-nya ada berapa? 1. Iya, NA-nya ada 1. Jadi peluang kejadian A-nya ada berapa? 1/8. 1/8. Gitu aja ya. Gimana? Ada pertanyaan?
Oke. Terus nomor 11. Nomor 11. Ini kelamaan. Satu lagi aja ya. Sisanya kalian harus kerjakan. Nah, karena masih banyak nih yang belum mengerjakan. Kalau setelah ini tetap tidak mensubmit tugasnya, keterlaluan. Karena sudah banyak yang kita bahas. Oke, semoga didengarkan oleh semuanya. Yang hadir dan yang tidak hadir harus tahu. Ya, terakhir nih ini. Dari 14 anak, 6 diantaranya putri. Akan dipilih 3 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih adalah 2 putra dan 1 putri. Gimana ini? Jadi sebenarnya ada berapa? Ada berapa anak semuanya? 14 anak. Ada 14 anak. Terus 6-nya putri. 6 putri. Berarti ada berapa putranya? 8 anak. 8 putra. Nah, misalkan ibu singkat ini PI. Ini adalah putra PA. Oke. Terus peluang yang terpilih adalah 2 putra dan 1 putri. Oke. 2 putra dan 1 putri. Gimana ini? Kita hanya akan dipilih 3 orang. Nah, ini menurut kalian kasus kombinasi atau permutasi? Permutasi atau kombinasi? Sekarang gini, misalkan si putranya terpilih putra 1, putra 2. Terus dengan terpilih putra 2, putra 1 sama apa enggak? Putra 1, putra 2, lalu putra 2, putra 1 sama enggak? Sama apa beda? Sama ya, Bu? Sama, betul. Mengapa? Karena tidak ada urutan. Tidak ada urutan, tidak ada posisi. Ini leader, ini backing vokal, ini gak ada. Jadi sama. Oke, jadi ini adalah kasus kombinasi. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalian pikirkan ruang sampel dulu. Ruang sampel. Jadi ini tidak bisa kita cacah. Tidak perlu kita cacah karena akan banyak kok kalau dicacah. Pertama, banyaknya ruang sampel karena mengambil 3 dari 14. Jadi cukup pakai kombinasi 3 dari 14 gitu ya. Jadi 14 faktorial dibagi berapa? 14 dikurangi 3 faktorial kali 3 faktorial gitu ya. Nih tinggal teruskan. Lalu terpilihnya 2 putra dan 1 putri. Nah, putranya ada berapa? Jadi ini katakanlah kejadian A ya. Ini kita anggap satu kejadian. Nah, putranya yang mau terpilih adalah 2. Dari berapa putra yang tersedia? 8. Lalu gimana? Kalikan dengan berapa? 1 putri. 1 putri tersedia berapa? 6. Gitu. Jadi NA-nya itu kalian selesaikan dulu nih perhitungannya. Jadi 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 ya. Langsung aja ibu tulis ya. 6 faktorial kali 2 faktorial. Lalu yang ini, nah kalau kombinasi 1 mah hasilnya 6 dikurangi 1 kan 5 ya. 5 faktorial 1 faktorial. Hasilnya 6 sih. Ya.
Tapi silahkan kalian selesaikan. Jadi NA-nya itu kalikan, ini berapa, kalikan. Ini NS-nya, udah peluangnya tinggal bagi NA dengan NS. Oke, dipahami? Gimana? Paham? Oke, baik. Sampai nomor ini ya, sampai ini saja. Jadi kalian masih ada sisa sedikit lagi kok. Jadi Ibu berharap siang ini atau sore inilah 21 siswa. Nah, 21 siswa ini sudah mengerjakan. Siap? Karena kalau tanpa mengerjakan kalian nggak akan paham. Nggak berlatih nggak akan bisa. Oke, Alif, Angga, Azril, dan seterusnya. Balkis, Bilbina. 21 orang lagi nih. Siap ya? Mudah-mudahan nih ini bisa selesai dalam minggu depan, karena minggu depannya biar kita konsentrasi ke ujian-ujian. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, nanti itunya Ibu bagikan Jamboardnya. Videonya Ibu